Selamat datang di channel 5 terpopuler. Selamat menonton, dan semoga Anda semua sehat selalu. Berikut 15 kejadian, kisah, atau peristiwa, ajaib, aneh, ataupun di luar nalar yang terjadi di tengah konflik Palestina-Israel. Kejadian ajaib ke-15. Terbunuh 1000, lahir 3000. Kejadian ajaib ini terjadi saat invasi Israel ke Gaza pada 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009, yaitu selama 22 hari. Hilang 1000, tumbuh 3000. Sepertinya, ungkapan ini cocok disematkan kepada penduduk Gaza. Kesedihan rakyat Gaza atas hilangnya nyawa 1412 putra-putrinya, terobati dengan lahirnya 3.700 bayi selama 22 hari gempuran Israel terhadap kota kecil tersebut saat itu. Hamam Nisman, Direktur Dinas Hubungan Sosial dalam Kementerian Kesehatan Pemerintahan Gaza menyatakan, bahwa dalam 22 hari 3.700 bayi lahir di Gaza. Bayi-bayi ini lahir antara tanggal 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009, ketika Israel melakukan serangan yang menyebabkan meninggalnya 1.412 rakyat Gaza, yang mayoritas wanita dan anak-anak, ungkap Hamam Nisman. Rasio antara kematian dan kelahiran di Gaza memang tidak sama. Angka kelahiran, jelasnya lagi, mencapai 50.000 tiap tahun, sedang kematian mencapai 5.000. Israel sengaja membunuh para wanita dan anak-anak untuk menghapus masa depan Gaza. Sebanyak 440 anak-anak dan 110 wanita telah dibunuh dan 2.000 anak serta 1.000 wanita mengalami luka-luka selama 22 hari invasi Israel ke Gaza saat itu. Peristiwa ajaib ke-14. 2 pekan wafat, darah tetap mengalir. Yasir Ali Ukasha sengaja pergi ke Gaza dalam rangka bergabung dengan sayap milisi pejuang Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ia meninggalkan Mesir setelah gerbang Rafah, yang menghubungkan Mesir Gaza, terbuka beberapa bulan saat itu. Sebelumnya, pemuda yang gemar menghafal Al-Quran ini sempat mengikuti wisuda Hufadz, para penghafal Al-Quran di Gaza dan bergabung dengan para mujahidin untuk memperoleh pelatihan militer. Sebelum masuk Gaza, di pertemuan akhir dengan salah satu sahabatnya di Rafah, ia meminta didoakan agar memperoleh kesyahidan. Untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih, di bumi jihad Gaza, ia telah memperoleh apa yang ia cita-citakan. Yasir syahid dalam sebuah pertempuran dengan pasukan Israel di kamp pengungsian Jabalia. Karena kondisi medan, jasadnya baru bisa dievakuasi setelah 2 pekan wafatnya di medan pertempuran tersebut. Walau sudah 2 pekan wafat, para pejuang yang ikut melakukan evakuasi menyaksikan bahwa darah segar pemuda berumur 21 tahun itu masih mengalir dan fisiknya tidak rusak. Kondisinya mirip seperti orang yang sedang tertidur. Sebelum syahid, para pejuang yang lain pernah menawarkan kepadanya untuk menikah dengan salah satu gadis Palestina, namun ia menolak. Saya meninggalkan keluarga dan tanah air dikarenakan hal yang lebih besar dari itu, jawabnya. Kabar tentang kondisi jenazah pemuda yang memiliki kunyah Abu Hamzah beredar di kalangan penduduk Gaza. Para khatib juga menjadikannya sebagai bahan khutbah Jumat mereka atas tanda-tanda keajaiban perang Gaza. Cerita ini juga dimuat oleh Arab Times 7 Februari 2009. Kisah ajaib ke-13. Harum jasad para syuhada.
Abdullah Asyani adalah anggota Kesatuan Sniper, penembak jitu, Al-Qassam yang menjadi sasaran rudal pesawat F-16 Israel ketika sedang berada di pos keamanan di Nashirat, Gaza. Jasad Komandan Lapangan Al-Qassam dan pengawal khusus para tokoh Hamas ini, hilang, setelah terkena rudal. Selama 2 hari jasad tersebut dicari, ternyata sudah hancur tak tersisa kecuali serpihan kepala dan dagunya. Serpihan-serpihan tubuh itu kemudian dikumpulkan dan dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya untuk dimakamkan. Sebelum dikebumikan, sebagaimana dirilis situs SyriaAleppo.com pada 24 Januari 2009, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di sebuah ruangan di rumah keluarganya. Beberapa lama kemudian, mendadak muncul bau harum misk dari ruangan penyimpanan serpihan tubuh tersebut. Keluarga Abdullah Asyani pun terkejut lalu memberitahukan kepada orang-orang yang mengenal sang pejuang yang memiliki kunyah, julukan, Abu Hamzah ini. Lalu, puluhan orang ramai-ramai mendatangi rumah tersebut untuk mencium bau harum yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh yang diletakkan dalam sebuah kantong plastik. Bahkan, menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafatnya pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya ini, bau harum itu tetap semerbak memenuhi ruangan yang sama. Cerita yang sama terjadi juga pada jenazah Musa Hasan Abunar, mujahid Al-Qassam yang juga syahid karena serangan udara Israel di Nasiriyah. Dr. Abdurrahman Al-Jamal, penulis yang bermukim di Gaza, ikut mencium bau harum dari sepotong kain yang terkena darah Musa Hasan Abunar. Walau kain itu telah dicuci berkali-kali, bau itu tetap wangi semerbak. Ketua Partai Amal Mesir, Majdi Ahmad Hussein, menyaksikan sendiri harumnya jenazah para syuhada. Sebagaimana dilansir situs Al-Quds Al-Arabi pada 19 Januari 2009, saat masih berada di Gaza, ia menyampaikan, "Saya telah mengunjungi sebagian besar kota dan desa-desa. Saya ingin melihat bangunan-bangunan yang hancur karena serangan Israel. Percayalah, bahwa saya mencium bau harumnya para syuhada." Peristiwa ajaib ke-12. Selamat dengan Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang yang menderita luka memasuki rumah sakit Asy-Syifa. Seorang dokter yang memeriksanya kaget ketika mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat dokter tersebut sangat kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh sebuah buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang tersebut. Abu Ahid, Imam Masjid An-Nur di Hai Asy-Syaikh Ridwan, juga punya kisah menarik. Sebelumnya, Israel telah menembakkan 3 rudalnya ke masjid itu hingga tidak tersisa kecuali hanya puing-puing bangunan. Akan tetapi mushaf Al-Quran tetap berada di tempatnya dan tidak tersentuh apa-apa, ucapnya seraya tak henti bertasbih. Abu Ahid menambahkan, "Kami temui beberapa mushaf yang terbuka tepat di ayat-ayat yang mengabarkan tentang kemenangan dan kesabaran. Kisah ajaib ke-11. Kabut pun ikut membantu. Ada kisah menarik yang disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qassam di kamp pengungsian Nashirat, langsung setelah usai sholat duhur di Masjid Al-Qassam pada 17 Januari 2009. Saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Ajul terkepung oleh tank-tank dan pasukan khusus Israel. Dari atas, pesawat mata-mata terus mengawasi. Di saat posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun di malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata tentara Israel dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus serupa diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qassam, sebagaimana ditulis situs almasrion.com, situs ini sudah tidak bisa diakses lagi. Ia bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba turun dan membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya,
Pasukan Mujahidin tengah menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank-tank tentara Israel guna meledakkannya. Tak lupa kami berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini, kata Abu Ubaidah. Tiba-tiba turunlah kabut tebal di tempat tersebut, pasukan Mujahidin segera bergerak menyelinap di antara tank-tank, menanam ranjau-ranjau di dekatnya, dan segera meninggalkan lokasi tanpa diketahui pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza, atau oleh pasukan infanteri Israel yang berada di sekitar kendaraan militernya. Beberapa menit kemudian 5 tentara Israel tewas di tempat dan puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau-ranjau itu meledak. Kejadian ajaib ke-10. Merpati dan anjing di tengah peperangan. Di saat para mujahidin terjepit, hewan-hewan dan alam tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh kepada situs Philiphin Al-An pada tanggal 25 Januari 2009. Saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais, sang mujahid melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking, yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Para mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan sang merpati. Begitu merpati itu melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyian mereka. Ternyata dugaan mereka benar. Selang beberapa saat kemudian bom-bom Israel datang menghujan. Para mujahidin itu pun selamat. Ada lagi cerita keajaiban mengenai seekor anjing, sebagaimana diberitakan situs Philiphin Al-An. Suatu hari, tatkala sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat di front pada tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel menemukan tempat persembunyian dan penyimpanan senjata para mujahidin. Anjing besar ini mendekat dengan menampakkan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin kemudian mendekati anjing itu dan berkata kepadanya, "Kami adalah para mujahidin di jalan Allah dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu, menjauhlah dari kami, dan jangan menimbulkan masalah untuk kami." Setelah itu, si anjing duduk dengan dua tangannya dijulurkan ke depan dan diam. Akhirnya, seorang mujahidin yang lain mendekatinya dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang anjing itu memakan korma itu, lalu beranjak pergi. Kisah ajaib ke-9. Sudah meledak, ranjau tetap utuh. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Aimak Raqah. Saat itu para mujahidin sedang memasang ranjau. Di saat mengulur kabel, tiba-tiba sebuah pesawat mata-mata Israel memergoki mereka. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untunglah para mujahidin selamat. Namun, kabel penghubung ranjau dan pemicu yang tadi hendak disambung menjadi terputus. Tidak ada kesempatan lagi untuk menyambungnya, karena pesawat mata-mata Israel masih berputar-putar di atas. Tidak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Tak sekadar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apa daya, kaum mujahidin tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas tak mungkin disambung, sementara tank-tank Israel telah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa amat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa. Ketika fajar tiba, terjadilah keajaiban. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, persis di lokasi penanaman ranjau yang tadinya tak berfungsi. Setelah tentara Israel pergi dengan membawa kerugian akibat ledakan tersebut, para mujahidin segera melihat lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata seluruh ranjau yang telah mereka tanam itu masih utuh. Masih dari wilayah Al-Makraqah.
Saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah, hingga rumah itu terbakar dan api menjalar ke rumah sebelahnya, para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika api itu semakin tak terkendali. Seorang dari para mujahidin itu lalu berdoa, meminta kepada Allah agar api segera padam. Tidak lebih dari 3 menit, api pun padam. Para mujahidin menangis haru karena mereka merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pertolongan terkabulnya doa mereka dengan segera. Peristiwa ajaib ke-8. Suara tak bersumber. Ada lagi kisah karomah dari mujahidin yang kali ini disebutkan oleh Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashirat Gaza, yang telah ditayangkan oleh TV channel Al-Quds, yang juga ditulis oleh Dr. Abu Rahman Al-Jamal di situs Al-Qassam dengan judul Ayat-Ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang Khatib bercerita, seorang pejuang sedang menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut pasukan Zionis yang akan melalui jalan tersebut. Saya sedang menanam sebuah ranjau. Saya kemudian melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan disertai tank-tank yang beriringan menuju jalan tempat saya menanam ranjau, kata sang pejuang. Akhirnya, sang pejuang memutuskan untuk kembali ke markas karena mengira ranjau itu tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh amat banyak. Akan tetapi, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara, "Tetaplah di tempat maka Allah menguatkanmu." Ucapan itu ia dengar berulang-ulang sebanyak 3 kali. Saya mencari sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Saya terkejut, karena tidak ada seorang pun bersama saya, ucap mujahidin itu, sebagaimana ditirukan sang khatib. Akhirnya sang mujahid memutuskan untuk tetap berada di lokasi. Ketika sebuah tank melewati ranjau yang tertanam, sesuatu yang ajaib terjadi. Ranjau itu meledak amat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, sebagian dari mereka harus diangkut oleh helikopter. Sedangkan saya sendiri dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi, melalui lidah khatib. Kisah ajaib ke-7. Kesaksian serdadu Israel. Cerita tentang pasukan berseragam putih, tak hanya diungkap oleh mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa personel pasukan Israel sendiri menyatakan hal serupa. Stasiun TV, channel 10 milik Israel telah menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya, hingga saat itu juga saya buta, kata anggota tentara Israel tersebut kepada TV channel 10. Masih dari channel 10, seorang tentara Israel lainnya mengatakan, kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang yang tidak diketahui dari mana datangnya, kapan munculnya, dan kapan menghilangnya. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati. Cerita ini menggelitik banyak pemirsa. Mereka bertanya kepada channel 10, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Kejadian ajaib ke-6. Muncul pasukan putih. Ada pasukan lain membantu para mujahidin Palestina. Pasukan Israel sendiri mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi oleh sekelompok pasukan Zionis Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan.
Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-An 25 Januari 2009, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi tentara Israel itu malah marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam, seraya berkata dengan keras, "Wahai pembohong! Mereka itu berseragam putih." Cerita lain yang disampaikan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami, menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir itu pun menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana. Saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi, masuk kelompok mana?" Sopir itu pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Ia pun menjawab, "Saya tidak tahu." Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh, kami menangis karena bukan kami yang bertempur, di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Kejadian ajaib kelima. RPG meluncurkan roket sendiri ke tank Israel. Peristiwa ini diceritakan seorang ketua pejuang Gaza kepada Ustaz Abdullah Zaik Abdurrahman. Dalam sebuah pertempuran, ketua pejuang Palestina memberikan arahan kepada pasukannya untuk tidak menyerang tank Israel yang saat itu memasuki kawasan mereka karena hanya memiliki 6 senjata RPG. Senjata RPG, roket propellet grenade, adalah granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu berhulu ledak. Anehnya, tiba-tiba senjata tersebut menembak sendiri ke arah tank Israel dan menghancurkannya. Mereka heran kenapa tiba-tiba senjata mereka berfungsi dan menembak sendiri tepat sasaran. Setelah selesai kejadian itu, para pejuang mendapati 6 senjata RPG itu belum digunakan, alias masih ada amunisinya. Lalu, siapakah yang menembak pasukan Israel itu? Kisah ajaib keempat. Ulama Suriah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah. Itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Zaik ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Peristiwa ajaib ketiga. Seorang mujahid masih hidup, meski terkena serangan bom. Ini cerita seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah, terkena serangan meriam Israel.
Pasien itu adalah seorang pejuang Palestina. Ketika dokter itu membedah tubuh mujahid yang dipenuhi serpihan besi atau shrapnel, peluru yang ditembakkan dari meriam. Qadarullah, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak ditembus serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahidin itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam poket bajunya. Kejadian ajaib kedua. Cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Tidak ada yang kebetulan, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apabila Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Beberapa minggu lalu militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir, dan cuaca buruk menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini pun diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah untuk Gaza, Palestina. Kisah ajaib ke-1. Bayi selamat meski 3 kali terkena serangan bom. Kisah ajaib ini terjadi pada invasi Israel ke Gaza, Palestina periode Oktober-November tahun 2023. Tank-tank tentara Israel terus membombardir wilayah Gaza dan mengepung rumah sakit di Gaza Utara, seperti Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Utara pada pertengahan November tahun 2023. Wilayah Han Younis yang selama ini menjadi tempat paling aman bagi para penduduk Gaza juga turut digempur serangan artileri dan jet tempur Israel. Staf di Dewan Pengungsi Palestina menyebut serangan terjadi sehari usai pasukan Israel menyebarkan selebaran di Al-Qarara dan daerah sekitarnya, mendesak warga sipil untuk mengungsi ke tempat lain. Namun belum sempat warga pergi menyelamatkan diri, puluhan tank IDF mulai menembakkan sejumlah bom ke kawasan permukiman. Adalah Nur Ahmed Ashour, bayi perempuan berumur 6 bulan yang menjadi satu-satunya yang selamat dari serangan bom mematikan Israel tersebut. Bayi ajaib ini dinyatakan selamat usai 3 kali terkena serangan bom militer Israel. Pengeboman pertama terjadi saat ia dan kedua orang tuanya tinggal di lingkungan Rimal. Saat itu, Nur bersama ayah dan ibunya berhasil selamat dan memilih untuk mengungsi ke rumah bibinya yang ada di Han Younis. Namun tak lama kemudian tentara IDF Israel kembali memperluas agresi hingga wilayah Han Younis yang menjadi tempat tinggal keluarga Nur. Nur akhirnya dievakuasi ke kediaman keluarga ayahnya, namun lagi-lagi rumah tersebut turut menjadi sasaran serangan pengeboman tentara Zionis. Meski Nur kembali selamat dari serangan maut tentara Israel, namun akibat pengeboman tersebut Nur kini menjadi yatim piatu dan harus hidup sebatang kara karena kehilangan ibu, ayah, saudara kandung, kakek, dan neneknya. Berdasarkan cuplikan video yang diunggah oleh akun Twitter Quds News, saat ini bayi perempuan itu dilaporkan aman walau mengalami sejumlah luka, dengan perban di kepala. Itulah 15 peristiwa, kejadian atau kisah ajaib di tengah konflik Israel-Palestina. Selain kejadian aneh ataupun ajaib yang kami sebutkan tadi, bisa jadi masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Gaza Palestina yang tidak diketahui oleh publik. Semoga menghibur. Sampai berjumpa lagi pada video kami selanjutnya, dan terima kasih telah menonton sampai akhir video.
Stay in the house.